Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang tuh lagi ada kasus yang lagi menggetarkan masyarakat Majenang, Pak Hondian ya. Jadi ada kasus pembunuhan bayi sama ibunya sendiri. Kita lihat ini laporannya dari Polres Cilacap ya. Check it out. Pagi ini Satreskrim Polres Cilacap akan melaksanakan konferensi pers kaitannya dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Adapun kronologisnya, pada hari Jumat kurang lebih pukul 05.00 WIB ada laporan dari masyarakat telah ditemukan seorang bayi diduga telah meninggal dalam sebuah saluran irigasi. Kemudian masyarakat melaporkan kepada polsek terdekat. Kemudian setelah itu kita amankan dan kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari polsek di backup oleh Satreskrim kemudian melakukan penyelidikan, memberikan informasi terus pada masyarakat secara luas, mencari informasi kaitannya dengan bayi tersebut. Kemudian setelah dilakukan otopsi, dari hasil otopsi dokter dalam keterangannya menyampaikan bahwa bayi tersebut cukup umur, kemudian lahir ketika cukup usia untuk dilahirkan, kemudian ada tanda-tanda penyimpalan, kemudian tidak ditemukan tanda-tanda tenggelam. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa tidak lama setelah itu, besok hari Sabtu tanggal 24 kita menerima laporan dari rumah sakit ada seorang ibu yang dirawat yang setelah mendapatkan perawatan awal dari klinik umum. Ibu ini keterangannya mengalami pendarahan. Kita lakukan pemeriksaan intensif, ternyata diketahui bahwa ibu tersebut adalah orang tua kandung dari bayi yang tadi ditemukan meninggal. Kemudian kita lakukan interogasi awal bahwa benar mengakui ibu tersebut adalah orang tua dari ibu dari bayi ini. Atas inisialnya ADS, masih di bawah umurnya 15 tahun 10 bulan, masih kelas 10 atau kelas 1 SMA. Kemudian dari keterangan yang bersangkutan ini melahirkan sendiri, kemudian di rumah tanpa diketahui oleh pihak keluarga. Kemudian sesaat setelah bayi dilahirkan, mulut dari bayi itu kemudian disumpal dengan pakaian dalam, celana dalam dari ibu sehingga meninggal dunia. Setelah itu oleh ibu, oleh pelaku anak ini dibawa ke luar rumah, kemudian dibuang di saluran irigasi. Itu terjadi kurang lebih cuma dini hari, antara pukul 1 sampai dengan pukul 3. Pukul 5 ditemukan oleh masyarakat di saluran irigasi. Terkait dengan hal tersebut, tadi kami sampaikan bahwa terhadap pelaku saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Kemudian terhadap yang bersangkutan, karena pelaku masih di bawah umur, masih anak, kita sangkakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 10 tahun. Kemudian karena dilaporkan ibunya, ancaman ditambah sepertiga. Mengingat ini proses hukumnya berbeda, nanti kita akan lakukan percepatan proses terdepan. Motifnya yang bersangkutan ini dia berpacaran dengan teman sekolahnya, kemudian hingga hamil. Selama hamil ini tidak menyampaikan kepada orang tua maupun keluarganya. Jadi orang tua tidak tahu selama hamil, karena bersangkutan menggunakan baju yang longgar, jadi ke sekolah juga tetap ke sekolah. Terkait dengan kasus seperti ini, perlindungan anak, bagaimana kita mengawasi anak-anak kita di lingkungan kita, itu dimulai dari keluarga. Jadi pengawasan anak sebenarnya dimulai dari keluarga. Kasus-kasus seperti ini biasanya bermula dari keluarga-keluarga yang memang mungkin orang tuanya jauh, tidak berada di situ. Sekarang pengawasan bisa dilakukan dari mana saja, bisa melalui HP, bisa melalui media yang lain, sehingga harapannya tidak terjadi masalah-masalah seperti ini. Karena anak adalah aset bangsa, sehingga harus kita awasi, kita jaga semaksimal mungkin supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi berdasarkan tadi kasus-kasus seperti itu tuh, saya sebagai seorang ibu tuh sangat miris banget ya.
Terus saya juga punya anak, dan kita tuh benar-benar harus hati-hati menjaga anak kita untuk jangan sampai salah gaul ya guys. Miris sekali. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk dan kita selalu menjaga hati kita, hati anak-anak kita, bisa membimbing anak-anak kita untuk terus menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.